Ya, di momen kali ini, di video kali ini, aku berada di salah satu tempat yang penuh jejak sejarah. Dan lokasi ini berada tepat di lereng Gunung Semeru, teman-teman. Dan lokasi ini merupakan sebuah petirtaan yang sudah ada sejak era Medang Kamulan, guys. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Oke, jadi ceritanya tuh teman-teman, ada ceritanya ya saya kesini tuh ya. Sebenarnya tuh saya ingin menuju ke Gunung Bromo, melewati area Tumpang, guys. Akan tetapi dalam perjalanan itu aku menemukan sebuah lokasi yang tersembunyi lah di arah menuju ke area Tumpang Malang ya. Nah, jadi ceritanya di hadapan aku ini ya teman-teman, terhampar sebuah sumber mata air, guys. Dan warga lokal di sini menyebutnya sumber buntung, yang berarti terputus atau sumber yang tidak memiliki hilir yang jelas ya. Dan di sini aku tadi melihat ada sisa-sisa era klasik seperti arca dan yoni yang merupakan peninggalan dari Empu Sindok, teman-teman. Wah, ini gede banget pohonnya. Dan dulu tempat ini ya, setelah aku mencari sumber informasi terkait dari warga dan aku cocokkan dari sumber informasi dari internet, tempat ini merupakan jantung kehidupan desa Ngebruk ya. Dan para leluhur mandi di sini, mengambil air untuk meminum dan bercocok tanam, teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, perannya itu bergeser, guys. Dan pernah lokasi ini dijadikan tempat wisata pada tahun 90-an, dan sekarang sudah terbengkalai. Dan kalian bisa lihat di situ, ini menuju ke bawah ya, ada mata air yang sangat bersih dan bening sekali di sini, teman-teman. Wow, tuh ya, bening banget, teman. Tapi sumber hilirnya nggak jelas dari mana ini, yang ngalir aja gitu, tiba-tiba ada aliran air gitu ya. Dan masyarakat percaya tempat ini dijaga oleh sesosok makhluk yang tidak kasat mata, merupakan penjaga yang memastikan air di sini ya tetap mengalir, teman-teman. Asal manusia menjaga kesucian dan keasrian tempat ini ya. Ini sumbernya sampai sebanyak ini, gewendeng. Dan mengalir ke bawah situ ya. Oke, ini suara tongretnya gede banget, teman-teman. Biasanya sih penanda cuaca ya, memasuki musim panas. Dan di sini ada dua buah pohon beringin yang cukup besar, seolah-olah kita masuk ke area istananya ya. Wow. Gewendeng, Pak. Sebenarnya tuh aku kesini tuh nggak nyangka aja, teman-teman, tiba-tiba ketemu gitu ya. Karena pintu masuknya dari sana, dan bedaku aku taruh di belakang sana ya. Ya tadi asal masuk aja sih, belok ke kanan, terus lokasinya ya kayak gini, nggak ada apa-apa gitu.
hanya banyak vegetasi hijau-hijau di sini. Dan di situ ada salah satu rumah. Gak tahu dulu digunakan untuk apa ya. Buat teman-teman yang tahu rumah ini di depan ini fungsinya apa guys? Nah, ini dia. Mungkin ada warga ya yang tinggal di sini dulu. Mungkin loh. Sopo ngerti. Woi. Apa ini kos-kosan atau gimana ya? Hanya ada 2 kamar di bawah. Ini dikunci dari dalam. Tahu dalamnya apa? Terbengkalai men. Ini gini. Diikat gini, nggak tahu tuh dalamnya apa itu. Kayak ada dipan gitu sih. Cuman gelap ya. Dan kalau ke atas sini, oke, ada kamar lagi di atas. Cuman ada dipan gitu aja sih. Tuh ya, dipan ya teman-teman. Tuh, kelihatan ya. Dan dikunci. Ini pasti dulu ada yang atau menempati rumah ini itu penjaga dari lokasi ini guys, kalau nggak salah ya. Jadi hari ini, konten hari ini itu kembali ke habitat ya, dimana asal usul dari channel ini tuh sejarah teman-teman, sejarah mistis lah, yang di luar nalar, yang nggak sampai nggak di luar nalar banget sih. Oke, bentar, aku butuh lampu biar jelas, karena di situ ada pohon besar tuh di situ. Itu rindang banget teman-teman. Pohon apa ya kalau ngarani ya? Pohon akar. Bentar. Ini Semeru tuh gemuruh terus dari tadi. Ini bukan ya, mendung atau apa ya? Cuaca yang gimana gitu bukan. Tapi suara Gunung Semeru gemuruh teman-teman. Dan di sini ada relief di tembok ini. Ya kuda ya, Pegasus gitu, tapi nggak ada tanduknya. Dan di sebelah kanan sini ada patung naga guys. Patung naga ya. Dan patung ini masih ya tergolong baru, mungkin waktu dibukanya lokasi penceritaan tersebut baru dibangun guys. Dan ini ada relief Dwara Pala. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Dwara Pala ini apa, yang merupakan simbol ya, simbol dari penjaga suatu lokasi. Biasanya taruh di depan-depan pagar gitu guys. Wow, gundeng lokasi ini, mantap ini. Ini angker bro, gundeng pak. Dan di sini, nah ini guys, ini unik sekali ya. Nah ini ada kepala Dwara Pala ya, nggak tahu ini badannya kemana ini. Kepala Dwara Pala yang terbengkalai di sini gitu. Kita lanjut lagi.
Ini sebenarnya pintu teman-teman, tapi arah masuknya dari sana ya. Ini pintu keluar guys. Kita masuk dari arah pintu masuk aja. Nah itu jalan, langsung jalan keluar ya. Wow, keren cuy. Nih pohonnya gede banget bro. Pohon akar. Nah ini dia pintunya, pintu masuknya. Gini ya. Wow. Mbak Sewu, kula nuwun. Nah, setelah masuk teman-teman, di sini ada beberapa patung. Di sana, sana itu, dan di sebelah sini ya. Ini pohon apa ini? Pohon koang bukan? Pohonnya gede banget gitu loh, dan dikeramatkan. Oke, kita masuk ke bawah ya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini ada patung harimau yang menjaga pohon ini ya. Macan lah. Nah, di sini ada kopi yang banyak nyamuknya, dan sesaji ya teman-teman. Sesaji terdiri dari beberapa dupa dan bunga-bunga lainnya di situ. Wow. Kita turun ke bawah. Wow, ini udah ratusan tahun ini. Tuh, sampai kayak gitu guys. Akarnya tuh sampai ke bawah-bawah gitu ya. Tirai sampai ke bawah sini loh. Nah, nah itu pintu keluarnya di situ, tapi nanti aja kita telusuri tempat ini ya. Oh, ini mengalirnya dari sini teman-teman. Cuman nggak tahu ya sumbernya dari mana ini. Masih kurang jelas. Oke, kita ke sana. Wah, gondeng. Ini kalau buat uji nyali, waduh. Pasti banyak penampakan di sini, guys. Ya, walaupun penampakan itu kalau bagi aku ya bisa ya, bisa tidak, teman-teman. Dan itu ini ada pohon gede banget, guys. Ada pohon yang cukup besar. Itu patung singa di situ, dan itu patung apa dia nggak tahu ya. Dan ini ada patung komodo juga, guys. Oke, kita lanjut ke sini ya teman-teman. Jadi untuk menuju ke area patung-patung yang di sebelah situ, itu kalau nyebrang ke sungai nggak bisa, guys.
bisa pun kepleset ya. Oh. Oke. Lah, ini dia teman-teman. Ini loh bata-bata kuno. Dan ini pohonnya juga dikeramatkan yang di sebelah sini. Oke, kita lanjut ke sini ya. Ini ada patung apa ini? Ini guys, patung apa ini ya? Jadi membentuk badan manusia gitu, dan seolah-olah diikat dengan kain putih dan hanya tampak wajahnya saja. Jadi kayak gini ya, wih, serem-serem gimana gitu. Dan di situ juga ada lagi patung Buddha ya teman-teman, kalau nggak salah. Nah, ini dia patungnya. Dan wah, ngeri juga ya. Dan kalau ke bawah situ sebenarnya bisa sih, cuman aku takut kepleset karena licin banget gitu loh. Oke, kayak gini ya. Jadi seperti seolah-olah itu ada surga di dalam hutan terpencil ini ya teman-teman. Ya, jadi seperti ini lokasinya, cukup wingit ya, karena sudah lama gitu terbengkalainya. Aku kurang paham juga terbengkalainya mulai kapan, tahun berapa, aku nggak ngerti, karena sumber informasinya yang aku tahu sih kurang jelas ya. Jadi memang langsung teman-teman bersebelahan dengan jalan raya, ini pintu masuknya. Dan oke. Kita kembali dari sini ya, masuk lagi dan keluar dari sana ya teman-teman. Ini sudah hujan gerimis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini waktunya nggak panjang ya, biasanya aku kan videonya durasinya panjang-panjang teman-teman ya, karena sekaligus perjalanan. Kalau ini tadi dadakan aja, jadi langsung. Itu dia. Nah, ini dia pintu keluarnya ya. Keasrian sumber Buntung ini di Ngebruk ini cukup terancam ya. Ada beberapa faktor yang membuatnya terlihat kurang terawat teman-teman, dan membutuhkan perhatian serius agar kembali ke rupa aslinya. Dan ini sangat kuat hubungannya dengan bencana alam yang sedang viral di berbagai wilayah Indonesia, terutama di sekitar lereng pegunungan ya teman-teman ya.
Karena pada akhir 2025 ini di Poncokusumo termasuk desa Ngebru ini pada waktu itu dilanda longsor di beberapa titik akibat hujan deras yang cukup ekstrim, dan tanah menjadi sangat labil sehingga membuat jalan terputus teman-teman. Jadi misteri di Sumber Buntung ini bukan cuma tentang hantu maupun cerita-cerita seram ya, melainkan juga ada hubungannya dengan kita dan dengan alam ya teman-teman, tentang peringatan dari masa lalu yang sekarang menjadi realitas bencana di masa sekarang, dan sebuah tempat sunyi tapi menyimpan pelajaran yang sangat berharga sekali guys. Mari kita menjaga alam sebelum alam mengambil apa yang seharusnya bukan menjadi milik kita ya teman-teman. Jadi sekian dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kaya. Peace.